Konon, bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Hal itu membuat panorama alam Jawa Barat terkesan sangat indah. Salah satu panorama alamnya adalah sumber daya air. Air merupakan salah satu sumber dan simbol dari kehidupan. Air adalah benda yang paling memberi manfaat untuk kehidupan di bumi. Tanpa air, makhluk hidup yang ada di dunia ini akan musnah. Hari Air Sedunia yang diperingati tanggal 22 Maret mengingatkan kembali kepada manusia untuk lebih menghargai sumber kekayaan alam yaitu air. Dengan menghargai air, berarti mengakui dan mempertimbangkan semua manfaat yang diberikan oleh air, termasuk dimensi ekonomi, sosial, dan ekolog. Melalui peringatan Hari Air Sedunia dengan tema Valuing Water tahun 2021, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mengajak kepada masyarakat untuk peduli dan turut serta menghargai dan memanfaatkan sumber daya air, guna mempertahankan serta menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di kemudian hari. Air lebih berharga daripada emas. Meski air bersifat mengalah, namun air selalu tidak pernah kalah. Peduli terhadap sumber daya air adalah tanggung jawab setiap orang. Hidup ini layaknya seperti air, mengalir, beriak, dan bergelombang. Air yang mengalir akan memberikan harapan baru bagi kehidupan. Filosofi inilah yang bisa memberikan pandangan hidup kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, penggunaan air bersih sangat telah diperlukan selain sebagai kebutuhan pokok, juga sebagai penunjang dalam melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan dengan air. Tema Valuing Water pada perayaan Hari Air Sedunia tahun 2021 ini, kita semua bisa memberikan manfaat dalam pentingnya air, lebih bijak, dan bisa menghargai dalam penggunaan air. Mari kita jaga bersama kelestarian sumber daya air untuk masa depan yang lebih baik. Setetes air di muka bumi merupakan sejuta makna. Bersama kita lestarikan air untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Selamat Hari Air Sedunia tahun 2021. Kembali di Dialog iNews Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang mengenai peringatan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2021 dengan tema yang diusung Valuing Water, di mana pentingnya pemirsa kesadaran kita untuk mengelola air secara berkelanjutan. Dan kita akan kembali berbincang bersama dua narasumber kita. Saya terlebih dahulu kembali ke Pak Diki. Pak Diki, melihat kondisi air di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, seperti apa? Apakah sudah termanfaatkan dengan baik atau sebaliknya nih Pak? Ya, terkait dengan kondisi air sendiri Indonesia, yang mungkin nanti saya jelaskan Jawa Barat juga. Terkait dengan yang paling mudah adalah bagaimana kita melihat dari sisi aksesibilitas untuk air minum. Saat ini kita tahu bahwa akses untuk air minum itu baru mencapai 87%. Secara pelayanan 87%. Itu pun sebetulnya yang melalui perpipaan atau kita bisa secara umum melalui PDAM itu baru 20%. Sisanya bisa dari air permukaan lainnya ataupun dari air tanah. Nah, terkait dengan pemanfaatan ini memang belum termanfaatkan secara optimal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof juga. Dan untuk Jawa Barat sendiri sebetulnya yang paling kontras adalah pada saat kita melihat Jawa Barat bagian utara dan selatan. Nah, untuk Jawa Barat yang paling agak yang artinya kontras, untuk bagian utara mungkin pemanfaatan air sudah cukup maksimal karena memang sebagian besar populasi penduduk lebih banyak di utara. Namun di selatan untuk pemanfaatan air berdasarkan data yang ada di kita itu masih kurang dari 10%. Jadi kurang lebih sekitar 8%. Artinya air permukaan yang ada di wilayah Jawa Barat bagian selatan itu sebagian besar terbuang artinya. Walaupun sebagian memang sudah dimanfaatkan untuk irigasi, tapi sebagian besar itu masih terbuang. Dan sebagian lagi mungkin termanfaatkan untuk pembangkit listrik mikrohidro. Ya memang kondisinya seperti itu.
Kemudian untuk pengembangannya tentu perlu langkah-langkah dari pemerintah maupun dari swasta untuk pemanfaatan ini. Oke, baik. Termasuk Pemanfaatannya masih kurang, harus ada upaya lebih Iya, ya Pak ya dalam iya. pemanfaatan sumber daya air ini. Saya kembali ke Prof. Indratmo. Prof, ini pemanfaatan terutama juga secara khusus kalau Prof melihat di Indonesia atau bahkan mungkin eksplisitnya di Jawa Barat seperti apa nih Prof? Ya, tentang pemanfaatan sumber dan sumber daya air ya. Saya mencoba membagi dari dua perspektif. Satu adalah air permukaan dan kedua air tanah. Kalau air permukaan tadi sudah saya katakan bahwa kita itu belum bisa manfaatkan dengan baik, ya. Masih boros pemanfaatannya, masih banyak yang terbuang ke laut. Ya, barangkali kita baru bisa manfaatkan sekitar 6% dari total hujan yang ada, kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Sudah jumlahnya sedikit, air tawar di dunia itu nggak nyampe 3%. Dan yang ada di sungai, yang ada di danau, itu kira-kira hanya 1%, bahkan kurang dari itu. Itu pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, yaitu banyak yang terbuang ke laut. Kenapa banyak terbuang ke laut? Khususnya Indonesia ini negara tropis, antara musim hujan dan musim kering itu jauh sekali bedanya. Pada waktu musim kering kita kekurangan air, tidak punya tampungan. Pada waktu musim basah, airnya berlebih dibuang. Nah, jadi dari perspektif ini kita pemanfaatannya kurang, ya, masih kurang optimal, ya. Jadi pada waktu manfaatkan pun boros. Tadi irigasi kita sangat boros, ya. Sementara kalau kita tinjau dari air tanah di banyak kota itu justru over exploited, pengambilan yang sangat berlebih, apalagi di daerah-daerah industri. Ya ini ada permasalahan juga karena mungkin mereka merasa mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan air minum sehingga untuk menjalankan industrinya mereka terpaksa harus mengambil air tanah. Nah ini mempunyai dampak yang luar biasa, pengambilan air tanah yang berlebih terus. Ya, ini bukannya bisa kita ngerem, tapi ya kita belum bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi secara singkat, air tanah itu over exploited, ya, mempunyai dampak yang luar biasa jangka panjangnya. Sementara air permukaan yang ada belum bisa kita kelola dengan baik, belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Oke, baik. Jadi pemanfaatan baik itu air permukaan, air tanah ini tidak seimbang ya Prof ya. Nah, kalau melihat tadi pemanfaatan soal air permukaan ataupun juga bahkan air tanah, bahkan kalau di musim penghujan ini kerap kali bencana hidrometeorologi selalu terjadi. Salah satunya adalah banjir nih Prof. Apakah ini juga melihat bahwa betul-betul dengan adanya banjir ini juga menjadi indikasi bahwa pemanfaatan itu betul-betul tidak tepat atau bahkan tidak baik, Prof? Ya, begini. Air itu bisa dimanfaatkan sekaligus mempunyai daya rusak. Ya, sekarang kita bicara banjir. Ya. Supaya kita mempunyai persepsi yang sama bahwa masalah banjir itu tidak hanya menjadi tugasnya pemerintah. Masalah banjir ini juga menjadi tugas masyarakat, juga menjadi tugas para pengusaha, pihak swasta. Karena sebenarnya tidak ada suatu daerah pun yang menjamin tidak ada ancaman banjir, itu tidak ada. Ya, kita ada istilah floodplain, dataran banjir, itu artinya daerah itu tetap mempunyai risiko kebanjiran. Kita mungkin aman, banjir istilahnya itu, wah ini aman banjir 5 tahunan. Tapi kan tidak aman terhadap 25 tahunan, tidak aman terhadap 50 tahunan. Nah khususnya Jawa Barat yang kita mempunyai 6 wilayah sungai, ya, saya pikir tidak ada satupun yang akan bebas dari banjir. Citarum Hulu misalkan, yang Bandung Selatan itu, selain ya muka air yang naik, ya,
kita mempunyai data di Indonesia itu selama 40 tahun terakhir, hujan ekstrimnya itu meningkat 2 kalinya. Oke. Ya, dalam 40 tahun ini, hujan ekstrim meningkat 2 kalinya. Jadi resiko banjir itu bukan turun, tapi malah meningkat terus. Nah, bagaimana kita menyadarkan, mengedukasi masyarakat bahwa setiap orang mempunyai risiko kebanjiran. Oke, Itu. baik, baik. Ya. Oke, baik. Prof, kita tahan dulu ini soal, terutama soal banjir. Ini nanti juga saya akan beralih juga ke Pak Diki. Namun kita akan kembali jeda dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami dalam perbincangan di iNews Jabar.